Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini, saya membahas terkait dengan tuntutan terhadap terdakwa Barada Richard Eliezer. Di luar sana banyak sekali yang memprotes sehingga menjadi kegaduhan atas tuntutan jaksa 12 tahun penjara kepada terdakwa Barada Richard Eliezer. Pada sidang agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 yang bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu dituntut 12 tahun penjara di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Pada persidangan tersebut, jaksa meyakini Eliezer melakukan tindak pidana secara bersama-sama merampas nyawa Yosua. Bunyi dari tuntutan jaksa menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain secara bersama-sama, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 12 tahun penjara. Itu sedikit petikan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap Richard Eliezer dalam sidang tersebut, dan jaksa meyakini bahwa Richard Eliezer telah melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ternyata tuntutan 12 tahun penjara bagi Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu menuai kontroversi yang cukup besar, ya. Masyarakat merasa kecewa atas putusan tersebut. Maksudnya tuntutan tersebut, bahkan merasa bahwa hukum ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Di tengah kontroversial terhadap tuntutan jaksa yang menuai protes di masyarakat, Kejaksaan Agung menegaskan besaran tuntutan pidana itu sudah mempertimbangkan hal-hal yang sangat matang. Satu hal yang menjadi sorotan yaitu mengenai pengajuan status saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator untuk Eliezer. Bagi Kejagung, status itu sudah diakomodir sehingga tuntutan Eliezer jauh lebih ringan dari Ferdy Sambo, dan nantinya di tangan majelis hakimlah status tersebut diuji. Apakah tuntutan terhadap Eliezer 12 tahun penjara diterima oleh hakim, ataukah hakim nanti mempunyai pertimbangan sehingga tuntutan tersebut bisa di bawah dari 12 tahun. Tapi kalau saya sendiri meyakini nanti putusan vonis terhadap Baradae ya
menurut saya sekitar 8 tahun. Ya, kalau analisa saya selaku seorang pengacara dan akademisi, saya meyakini nanti putusan dari Eliezer 8 tahun penjara. Bukan bermaksud mendahului, hanya karena pengalaman saya beracara di persidangan. Ya, menurut Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, dalam video yang diunggah di akun Instagram Kejaksaan Agung mengatakan bahwa di dalam undang-undang secara limitatif tidak ditegaskan bahwa pembunuhan berencana itu sendiri bukan merupakan tindak pidana tertentu. Sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2021, yang dimaksud tindak pidana tertentu secara tegas sudah jelaskan, yaitu tindak pidana yang terorganisir, apakah itu tindak pidana narkotika, korupsi, dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana trafficking, yaitu penjualan orang. Semua ini diatur JC. Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana juga mengatakan bahwa mereka tetap menghargai rekomendasi JC LPSK dan mereka mengakomodir dalam surat tuntutan sehingga Baradae mendapat keringanan hukuman daripada pelaku utama, yaitu Ferdy Sambo, yang sangat jauh juga jaraknya, yaitu hukuman dan tuntutannya. Karena Baradae termasuk saksi yang kooperatif, saksi yang membuka, saksi yang berkata jujur dan konsisten di persidangan. Kalau seandainya tidak seperti itu, maka disamakan tuntutan dengan Ferdy Sambo. Itu menurut Kapus Penkum Kejagung, Bapak Ketut Sumedana. Soal tuntutan 12 tahun penjara untuk Baradae, Ketut menyebut jaksa penuntut umum memiliki pertimbangan bahwa Baradae menjalankan peran utama dalam pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat sebagai eksekutor. Selain Baradae, Ferdy Sambo juga dinilai sebagai pemeran utama karena otak pembunuhan berencana. Menurut Kapus Penkum Kejagung, Bapak Ketut Sumedana, beliau menjelaskan soal penghapusan pidana dalam KUHP dan membandingkannya dengan JC. Menurutnya ada beberapa tindakan pembunuhan yang menghapus unsur pidana seperti algojo, regu tembak, yang menjalankan perintah sesuai dengan undang-undang. Karena pertanggungjawaban pasal 44 hingga pasal 52 KUHP itu menghilangkan pidana dan tidak harus di pengadilan. Pertama, saat penelitian tahap pertama itu sudah dan tidak harus pengadilan. Maksud kami, pada saat penelitian pertama itu sudah sendirinya tidak sampai di pengadilan. Kalau dia melakukan perintah undang-undang seperti regu tembak, itu diatur dengan undang-undang. Tidak dihukum karena undang-undang yang memerintah untuk menghilangkan nyawa orang lain. Ini tidak sama dengan pertanggungjawaban pidana dengan JC. Sangat beda menurut beliau. Jadi, Kapus Penkum pun menyatakan bahwa tuntutan 12 tahun tersebut sudah mempertimbangkan segala sesuatunya. Ya. Karena menurut beliau pelaku tindak pidana nggak bisa dihilangkan
unsurnya. Sudah jelas-jelas yang melakukan eksekusi adalah Baradae. Walaupun itu atas perintah dari Verdi Sambo. Ya, jadi sebenarnya yang mau dimaksud dari Kapus Penkum bahwa Baradae bisa saja menolak perintah tersebut karena itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan pasal 44 ya sampai dengan pasal 52 KUHP ya. Kalau yang dimaksud di pasal 44 sampai pasal 52 itu adalah perintah undang-undang ya. Kalau disuruh menembak pada saat mengeksekusi terpidana hukuman mati, maka pelaku atau eksekutor tersebut tidak dapat dipidana karena itu perintah dari undang-undang. Perintah undang-undang artinya terpidana mati tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Ya, sehingga pelaku penembakan atau eksekutor tidak dapat dipidana. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Baradae terhadap Brigadir Joshua. Baradae menembak Brigadir Joshua itu atas perintah dari Verdi Sambo, ya, bukan atas perintah dari undang-undang. Itulah maksud dari penjelasan Kapus Penkum Kejagung, ya. Jadi pelaku tindak pidana harus tetap dihukum. Menurut beliau juga bahwa terkait dengan vonis hakim terhadap Baradae sebagai JC dalam kasus pembunuhan Brigadir J tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana. Hal ini diatur dalam, ya, saya mau jelaskan ini ya, ada ya ininya. Jadi di dalam surat edaran Mahkamah Agung juga dijelaskan siapa yang bisa dibebaskan dari hukuman atau tetap dihukum. Ya. Dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 poin ke-6 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam tindak pidana tertentu menyatakan demikian. Ya. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana. Ya, jadi kejaksaan pun berpedoman kepada surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 4 tahun 2011. Ya, yang secara tegas menyatakan saksi atau tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana. Ya, jadi banyak di luar sana para ahli hukum, ya, praktisi nyatakan bla 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 bla, ya. Tapi mereka juga mungkin tidak membaca atau kurang referensi terkait dengan SEMA nomor 4 tahun 2011 ini, ya. Jadi karena dalam penjatuhan seorang terdakwa atau tuntutan terhadap terdakwa, saya yakin jaksa pasti mempunyai banyak pertimbangan, termasuk dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Agar apa? Agar nanti tuntutan jaksa tersebut tidak dimentahkan oleh hakim apabila tuntutan itu secara undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang mendukung
dari tuntutan tersebut ya tidak diabaikan. Jadi terkait dengan JC sebenarnya ada banyak peraturan yang mendukung, antara lain peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK yang tertuang dengan nomor M.11.03.02.TH/2011, lalu nomor 2.045-A-JA-12-2011, lalu nomor 1 tahun 2011, nomor KEPB -02-01-55-12-2011, nomor 4/2011 tentang perlindungan pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama. Jadi JC itu semua sudah diatur dari undang-undang kah, dari peraturan menteri kah, dari surat edaran Mahkamah Agung kah, ya. Jadi supaya masyarakat di luar sana juga tidak mendahului atau tidak menjustifikasi Kejaksaan Agung terkait dengan tuntutan kepada Baradae. Jadi kepada para penonton channel YouTube Fernando Caprio, ayo banyak belajar di sini, di channel saya, karena di sini kami memberikan dasar-dasar hukum ketika seorang dituntut pidana maupun divonis oleh hakim, ya. Oleh karena itu, ya, jangan juga Anda gampang sekali untuk menjustifikasi penegak hukum lain kalau Anda sendiri belum atau tidak menguasai hukum itu atau referensi. Karena banyak sekali orang di luar sana mengaku mengerti tentang hukum tapi referensinya kurang, ya. Jadi saya kira terkait dengan tuntutan jaksa 12 tahun itu sudah mempertimbangkan seluruh aspek. Jadi biarlah nanti hakim, ya, yang mengadili perkara terkait dengan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang akan mempertimbangkan, menemukan hukum itu sendiri, ya, dengan mempelajari fakta-fakta di persidangan dan juga kesaksian dari para saksi, ahli, dan terdakwa itu sendiri, sehingga kasus ini bisa terang benderang, ya. Mudah-mudahan, ya, Anda di luar sana bisa tercerahkan bila Anda telah menonton tayangan YouTube kami ini, karena tidak semua orang memaparkan apa dasar seorang jaksa memberikan tuntutan kepada seorang terdakwa. Apalagi kasus ini sudah menyita perhatian publik, ya, seluruh masyarakat Indonesia, sehingga Jaksa Agung sudah mempertimbangkan bagaimana tuntutan ini diberikan JPU di persidangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua, ya. Di channel ini kami banyak referensi peraturan perundang-undangan sehingga kami bisa berbagi kepada masyarakat di luar sana, ya. Oleh karena itu, lagi-lagi kami berharap pada masyarakat untuk tidak gampang memvonis atau menuduh hal-hal yang tidak baik terhadap seorang JPU. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Di akhir sesi,
kami memberikan quote, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Anatole France. Dia bilang begini, banyak manusia terbiasa berpikir bijaksana, tetapi melakukannya secara ceroboh. Ya, saya ulangi, kata Anatole France, dia bilang begini, banyak manusia terbiasa berpikir bijaksana, tetapi melakukannya secara ceroboh. Ya, jadi kalau Anda seorang bijaksana, lakukanlah segala sesuatunya dengan bijaksana juga, bukan secara ceroboh. Atau bila Anda juga seorang yang bijaksana, ya berbicaralah Anda sebagai seorang yang bijaksana, tidak gampang menjustifikasi orang di luar sana. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan hari ini. Kita menunggu vonis terhadap semua terdakwa, baik itu Baradae, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Maruf, ya, Ricky Rizal, dan juga kepada nanti terdakwa obstruction of justice. Ya, jadi kita lihat nanti ke depannya mungkin kami akan mengkaji di mana kesalahan atau kesilapan dari penegak hukum lain sehingga tuntutan itu atau vonis itu sedemikian rupa. Nanti akan kami bahas dan kami ada dasar-dasar hukumnya nanti. Oleh karena itu, jangan lupa Anda tetap menonton channel YouTube Fernando DiCaprio. Kalau yang belum subscribe. Silakan berkomen, share kepada teman-temannya supaya Anda semakin tercerahkan. Ya, jangan Anda menonton channel YouTube yang tidak membangun pengetahuan Anda atau pikiran Anda, malah hanya membuat Anda berpikiran negatif di luar sana. Itu aja. Tetap semangat. Selamat siang.